Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan pesanan Pak Ustadz Aminuddin ya. Pada hari Jumat saya sedang di rumah sakit ngantar kontrol, Pak, materi hari ini kurban, walah mangkaning can bikin karena saya sudah mempersiapkan bahasan yang kemarin, buku yang lalu ya, waktu Idul Fitri kan itu juga tebal, jadi dua kali pertemuan. Saya bilang jadi tenang we, nah ceng teh ye teh ngawartosana Jumat itu kabrendeg rek ngadamel heula. Tapi alhamdulillah siang malam saya kerja, baru selesai tadi malam, cetakannya udah tutup fotokopinya jam 11. Ya itulah pengalaman ya, tapi ternyata berhasil juga. Hanya tidak pakai PowerPoint, ya langsung ini bukunya. Judulnya adalah Makna Simbolik, Ritual dan Sosial Ibadah Kurban. Karena memang judul kurban kan sudah sering saya bahas, jadi yang baru. Ini studi berbasis Ta' 11 atas penggalan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah tentang ibadah kurban Rasul pada haji wada. Nah, ini diterbitkannya oleh Al-Fitrah sekarang ini. Ini adalah kata pengantarnya. Kemudian juga saya tuliskan di sini nomor rekening kalau ada yang mau ngebantu penerbitan. Ini daftar isinya mulai dari abstrak, tamhid, kemudian tausik seperti biasa, tahrij, tashih, tanasub atau korelasi hubungan atau kaitan hadis yang kita bahas dengan Al-Quran. Itu surat Al-Hajj ayat 26, surat Al-Kausar, kemudian tanasub hadis ini dengan hadis yang lain, antara lain tanasub atau korelasi hadis dengan bukan berkata baik ya, ini dibalik judulnya, dengan dengan perintah berkurban, teguran bagi yang tidak perintah berkurban. Kemudian tarikh historis, terjemah mufradat, dan kita lihat abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis simbolik, tata cara ritual, dan dimensi sosial dari praktek ibadah kurban berdasar penggalan atau potongan hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah oleh Muslim jilid 6 halaman 245 yang menggambarkan pelaksanaan kurban Rasul dalam peristiwa haji wada. Pendekatan yang digunakan adalah kajian hadis tematik dengan metode Ta' 11 yang mencakup tahapannya adalah mulai dari tamhid, tahrij, tasih, terjemah mufradat, tahlil syarah, hingga takwil dan tatbiq. Dan ini ternyata setelah diteliti hasilnya ada bahwa Rasulullah SAW itu memberikan teladan bagi kita dengan kurbannya sendiri. Sedangkan itu secara ritualnya. Dan secara sosialnya hadis ini menampilkan nilai kepemimpinan, profetik, kemudian pelibatan partisipasi dan distribusi manfaat kurban yang berorientasi pada solidaritas umat dan keseimbangan spiritual material. Dengan demikian hadis ini tidak hanya menjadi pedoman fikih dalam pelaksanaan kurban, tetapi juga syarat dengan pesan moral, spiritual, dan sosial yang dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan keagamaan umat Islam.
masa kini. Jadi kajian hadis ini sejak masa silam sampai masa kini. Nah, ini tamhid atau keberadaan hadisnya. Ada masalah dari hadis ini. Pertama, apa makna simbolik yang terkandung dalam praktek kurban sebagai tergambar dalam hadis riwayat Muslim ini? Terus bagaimana aspek ritual dalam kurban dijalankan oleh Rasul berdasar hadis? Dan apa nilai sosialnya? Ini tujuannya, manfaatnya. Kemudian ini adalah metodologi yang kita gunakan. Langsung kepada tausik hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj yang lahir 206 wafat 261 dari Jabir bin Abdullah, yang Jabir bin Abdullah itu sahabat yang dekat dengan Rasul sehingga ibadah haji bersama Rasulnya barengan gitu, dari mulai pergi pada tanggal 25 Dzulhijjah dan pulang tanggal 14. Jadi berapa hari ya Rasulullah SAW berhaji. Dan sampai ke Madinahnya 25 lagi, 25 Dzulhijjah, jadi 1 bulan Rasul mah ibadah haji nate. Tapi 1 bulan itu Rasul mah ibadah haji nate 8 waktu pergi, 8 hari waktu pergi dari Madinah. Kemudian 8 hari waktu pulang, karena perjalanannya 8 hari. Dari Madinah ke Mekah. Sekarang mah dari Madinah ke Mekah kan cuman berapa aja karena pakai kereta ya. Teks hadisnya adalah summan sorofa, jadi dipenggalnya summan sorofa dari bab kurban saja. Jadi Rasulullah SAW setelah melalui prosesi manasik haji, dari mulai miqat sebagai ingat aja pada kita, miqat di Bir Ali atau Dzul Hulaifah sampai ke Sarib tanggal 1, kota Sarib, sampai ke Ditua tanggal 4, tanggal 4 Dzulhijjah sampai di Ditua, malam hari, baru besoknya umroh wajib. Kemudian setelah umroh wajib kembali ke Ditua. Dan beliau tidak ke Masjidil Haram. Makanya saya kemarin juga disampaikan kepada Ustadz Husain, katanya cicing di hotel. Betul itu, karena memang bukan urusan penjagaan dan sebagainya. Memang Rasul begitu. Rasul begitu. Kalau sudah bulan Dzulhijjah teka Masjidil Haram, kecuali kalau sudah pulang dari wukuf, dari mabit ya, dari mabit baru ke Masjidil Haram. Jadi begitu datang ke Masjidil Haram, tawaf umroh, setelah tawaf umroh kembali ke hotel, ke tempat penginapan Rasul di Ditua, atau sekarang mah daerah Jarwal, dulunya di Ditua. Jadi kalau gelombang pertama melaksanakan ibadah banyak di Haram teh sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, karena berangkatnya lebih awal, sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, maka ke Masjidil Haram. Begitu tanggal 1 Dzulhijjah tetap di hotel berjamaah segala macam di masjid yang ada. Bagi kelompok yang kedua, gelombang kedua, begitu datang ke Masjidil ke Mekah langsung umroh, bagus nama istirahat dulu. Rasul juga 1 malam. Jadi jangan buru-buru, begitu datang sok buru-buru, kan jamaah teh yang umroh. Begitu datang Rasul juga istirahat dulu 1 malam, baru besoknya umroh. Setelah umroh pulang ke hotel. Sholat berjamaah di hotel atau di masjid yang dekat hotel, baru tanggal 8
dari hotel itu mikot ke Mina. Arafah baru tanggal 10 Dzulhijjah setelah jumroh dan menyembelih kurban kalau Rasul, tapi ada juga yang tawaf dulu baru ke Mekah. Jadi itu memang sunnah Rasul dan itu ternyata praktek yang paling nikmat. Itu capek. Nah, baru nanti setelah tanggal 14, 15 jamaahnya pada pulang, gelombang kedua ada di situ kan salse, Masjidil Haramnya juga kosong. Nah, jadi summan sorofa kembali ilal manhar ke tempat kurban, penyembelihan. Fanaharo kemudian beliau berkurban salasan wasitin. Salasan 3, wasitin 60. Jadi 63. Sesuai dengan usia beliau 63. Tafsirannya macam-macam. Oh, cenah geuningan sesuai dengan usia 63 maknanya berarti mangrupakeun gambaran tiap tahun kurbannya. Ada juga. Oh, katanya peringatan. Pokoknya mah teu naon eta mah kabeneran we, wallahu alam. Tergantung kajiannya, ya. Fanaharo salasan wasitin. Maka beliau menyembelih hewan 63 biadihi dengan tangannya. Dengan tangannya sendiri beliau menyembelih. Summa a'to aliyan, sisanya diserahkan kepada Ali. Fanaharo magobaro, maka Ali menyembelih sisanya. Wa asrokahu, dan berserikat fi hadihi dalam hidjahnya, hadyunya, kurbannya. Summa amaro, kemudian setelah disembelih, Rasul memerintah min kulli badanatin, setiap hewan, bibadatin faju'ilat fi kidrin, dipotong, ditekan, dikeretan dagingnya setiap hewan itu, dan fi kidrin dimasukkan kepada tempat masak wali menaya nama atau kastrol atau naon badang teh ragi ngulub, fatubihot, dan dimasak setelah disembelih teh. Fa'akala, dan Rasul makan sama Ali min luhumiha, dari dagingnya, wasyariba, dan minum min marokiha, dari kuahnya. Itu pelaksanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Rasul itu bukan jagal, bukan mencit, hari bab kurban mah dengan tangannya sendiri. Ya, kalau bapak-bapak tidak bisa atau tidak mampu menyembelih hewan dengan tangan sendiri, nggak bantu ngarca, nggak bantu nyacag, atau nggak bantu nonton, biasanya kan orang kaya menontonnya wungkul, pokoknya menta we. Orang kaya bisa kan nontonnya wungkur nongkrong gitu ya. Ada juga yang begitu. Keberadaan hadis ini jelas. Seperti tadi saya katakan, sangat panjang, tapi dipotong bab kurbannya. Ada permasalahan yang muncul dari hadis ini. Apakah menyembelih hewan kurban dalam jumlah besar 63 itu mencerminkan keutamaan atau konteks khusus? Karena isu ini apakah jumlah 63 itu bersifat simbolik, jumlah usia Nabi, kebiasaan masyarakat Arab, ataukah hanya bentuk kedermawanan pribadi Nabi? Nah, ini permasalahannya, tidak ada nas lain yang menetapkan jumlah itu sebagai syariah atau utama dalam kurban. Maka muncul perdebatan, apakah perbanyak kurban menjadi anjuran atau konteks khusus bagi Nabi sampai 63. Jadi kalau saya 72, kudu mencit 72 tuh. Kalau ditafsirkan seperti itu. Tapi kan ada hadis lain. Ala kulli ahli baitin unhiyah. Diperintahkan kepada satu ahli bait
budhiyah, satu kurban. Jadi satu ahlul bait. Jadi kalau satu ahlul bait itu kan digambarkan gambaran suami istri ya. Seperti saya, anak 4, sudah nikah semua. Maka satu ahli bait, anak itu yang 4 itu. Saya satu ahli bait dengan istri. Berarti kalau begitu, saya cukup satu kurbannya dengan istri. Mau giliran, mau. Kemudian anak saya yang 4 kurban masing-masing satu. Jadi bukan saya dengan cucu saya itu 15 kan. Dengan ditambah 6 jadi 21, bukan 21. Karena kalau satu Bani Saifuddin ya, anak Saifuddin dengan menantu segala macam kan jumlahnya 21. Bukan, tapi itu 5. Karena anak saya yang 4 itu sudah jadi satu ahlul bait. Itu berdasar hadis lain. Tapi kalau berdasar ini bahkan banyak Rasulullah SAW berkurban. Sehingga timbullah pemahaman yang berbeda. Kalau begitu mah ai loba mah duitna sing banyak we. Jadi kalau Prabowo mah da loba duitna, makanya di tiap tempat we kurbanna. Jeung anu saton kan sapina ge. Jadi itu. Tapi kalau yang wajib nama atau istilah Imam Hanafi wajib, tapi kalau istilah Imam Asy-Syafi'i itu sunat muakkad, 1 kepala keluarga 1. Apa? Karena pertimbangan zaman modern sekarang ini banyak umat yang lebih membutuhkan selain hewan, selain daging. Maka manfaatkan infak yang lain. Kemudian apakah tindakan menyembelih sendiri itu termasuk syarat kesempurnaan ibadah kurban? Nah, Rasulullah sendiri gitu. Kumaha lamun anu teu mampu. Nah, tadi. Jadi isu tadi Nabi menyembelih sendiri 63. Apakah ini hanya keteladanan untuk yang dianjurkan atau ada dimensi wajib dalam keterlibatan? Mungkin lebih cenderung pemahamannya terlibat dalam kurban itu, terlibat yang berkurban teh ulah hare-hare cuek-cuek bongkena kayak gitu, sehingga tidak mau terlibat, diserahkan aja tugas kepada orang lain, kita tidak ikut. Apapun yang bisa kita ambil, bisa kita laksanakan, mungkin mangmelikeun plastikna atau ngageberkeun satena atau apa terserah. Yang penting keterlibatan. Rasul juga jadi ulah nganggur, terlibat naon we. Ya, dalam praktek modern ini banyak yang hanya mewakilkan kepada panitia kan, tidak tidak mau tahu. Apakah tindakan tidak menyembelih sendiri itu mengurangi pahala atau esensi ibadah kurban? Itu bukan saya jawab, itu pertanyaan bagi kita di dalam kajian. Kemudian bagaimana status hukum menyekutukan orang lain dalam haju atau kurban? Karena di situ asrokahu fi hadihi, berserikat dalam kurban, dalam hajunya itu. Karena ternyata Rasul SAW mengikut sertakan Ali dalam hajunya. Nah, ini muncul pertanyaan, apakah boleh bersekutu dalam kurban musyarakah? Apakah batasnya ada jumlah jenis hewan? Permasalahannya perlu dirinci batasan masyarakat musyarakah itu. Antara kurban, termasuk juga akekah, antara unta, sapi, kambing, dari sisi fikih. Itu pemahamannya. Kemudian mengapa daging dari setiap unta hanya diambil sebagian bibad'ah, bagian-sebagian, jeung rata itu teh, setiap hewan teh disopakan gitu, dimasak di situ. Apakah seluruhnya
Yang lain tidak dibagian atau bagaimana? Yang jelas Nabi SAW memerintah mengambil potongan-potongan dari setiap unta itu yang beliau sembelih itu. Dan di situ juga fakulu kan minha wa'at imu dalam surat Al-Hajj. Dan bagaimana pemaknaan terhadap tindakan Rasul SAW memakan daging kurban bersama Ali, dimakan di tempat setelah dimasak di situ. Dan apakah memasak dan makan bersama adalah bagian dari syiar? Apakah memasak daging kurban itu di tempat penyembelihan adalah praktek yang disunahkan atau hanya budaya? Sunahkan atau budaya itu? Kudu dipencit teh kudu dimasak di situ dan didahar bersama baru sesana dibagikan. Pan banyak ustad di YouTube berceramah, hati-hati katanya relawan kurban ulah ngadahar. Lalu Rasul makan sendiri di situ di tempat kurban. Rasul masak, nyopakan, dimasak di tempat dan dimakan bersama. Baru anu dibagikan mas sesamakan. Kan di YouTube ceramahna kabatur heula, ngebagi heula. Baru sesana dibawa, tuh ieu mah pokok. Jadi itulah persoalan hadis. Mengindikasikan bentuk distribusi sosial dan korban. Jadi ini permasalahan ya, gimana? Kemudian pentingnya langsung kita beralih ke bagian ketiga, tahrij hadis. Tahrij hadis itu jadi hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir yang bicara. Kemudian disampaikan kepada Muhammad, ini putra Ali, ya Ja'far, kemudian Hatim, Abu Bakar sampai ke Muslim. Ini riwayatnya saya sadur dari Tahdhibut Tahdhib dan juga dari kitab Ibnu Syaibah. Ini adalah riwayatnya, jadi tidak perlu saya baca. Kita langsung ke tashih hadis. Hadis ini sudah dianggap sahih karena yang meriwayatkan Muslim. Kalau Muslim akan nomor 2 dari Bukhari ya. Dalam kutubus sitah itu Bukhari, Muslim, yang kedua Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi kalau ke kitab 9 mulai dari Malik, dari ini Ahmad, lalu kepada Bukhari dan Muslim. Ini sahih dan cukup banyak yang mengutip hadisnya. Tapi kalau kita lihat hadis ini tidak mutawatir ya, hadis ahad karena sahabatnya satu, yaitu Jabir bin Abdullah. Kemudian tanasub berikutnya, tanasub hadis yang dikaji dengan surat Al-Hajj ayat 36, 37. Jadinya ayat 36 saja. Tadinya mau dengan ayat 7 tapi terlalu banyak. Yaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadkurusmallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih. Dalam keadaan berdiri, unta itu artinya masih hidup.
Kemudian apabila telah roboh, telah mati, maka makanlah. Kalau sudah mati, makan. Makanya Rasul mempraktekkan makan di situ, di tempat penyembelihan bareng-bareng rame-rame. Masakna sakumaha? Nya sacukupna nu hadir engke. Lamun anu hadirna aya 100 orang ya 100 orangan biar kabagian. Ya jangan sampai anu hadir teu kabagian ya. Kalau kita lihat di dalam praktek Rasulullah SAW. Tapi saya tidak bicara hukumnya ya tadi. Jadi hanya bagaimana prakteknya. Eta mah mangga tafsiranana kaditu kadieu maknanya mah. Kemudian apabila sudah mati, faida wajabat junubuha pakulu, makan. Ini kan pakulu dulu minha dari hewan itu. Wa'at imu baru berikan al-qani wal mu'tar. Qani mu'tar. Jadi rek kaya rek miskin nu hayangeun we kasih gitu. Nu hayangeun we kasih. Jadi untuk kurban bukan hanya untuk fakir miskin. Kan di TV itu ada siaran diwawancara ustadznya di situ katanya kalau kurban itu diperuntukkan fakir miskin. Enggak, berdasar ayat ini rek miskin rek kaya. Jadi beda dengan zakat. Zakat mah sudah fuqara masakin sudah surat atau ubah 60. Kalau kurban mah bukan hanya fakir miskin, sahawain hoyong. Nah, qani wal mu'tar, yang kecukupan yang juga membutuhkan. Jadi bareng-bareng. Kadzalika sakharna halakum, demikian kami taklukkan semuanya itu untukmu, la'allakum tashkurun, agar bersyukur. Sekilas tafsir tidak perlu saya tafsirkan, karena ini kaitannya ada dengan hadis ya. Ini panjang tafsir ayatnya mengawai di Aus. Kaitannya kesesuaian praktek Nabi dengan petunjuk Al-Quran. Jadi ada korelasinya praktek Nabi SAW secara sempurna mencerminkan perintah dalam ayat, yaitu menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syiar dan menyebut nama Allah dan Allahu Akbar, takdir. Bahkan beliau mempraktekannya secara teladan langsung dalam haji wada. Kalau dalam haji wada itu kan haji terakhir dan memang sekali-kalina Rasul mah haji nage. Praktekannya itu kan syariah yang langsung. Kemudian perintah untuk memakan dan memberi makan dari daging. Itu dalam ayat. Dalam ayat kan perintah pakulu. Nah, apakah wajib atau sunat? Itu mah interpretasi, itu mah pemahaman. Pakulu we pokoknya mah. Pakulu dalam usul fikih kan al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Berarti kalau dipahami pakulu berdasar usul fikih al aslu fil amri lil wujub, berarti wajib atuh ngadahar daging kurban teh. Tapi kan aya anu teu seneng daging, teu kalaksanakeun ta wajibna. Karena aya anu teu seneng daging vegetarian. Jadi kalau begitu secara tersirat umat Islam tidak ada yang vegetarian. Karena diperintah pakulu dimakan. Jadi kalau zakat fitri kita mengeluarkan harta nabati, kalau kurban harta hewani. Jadi itu konsumsi. Jadi pakulu, walaupun tadi bisa dipahami berbagai macam, karena berdasar surat Al-Hajj itu pakulu minha sebagian. Jadi kalau sebagian mah ya sesuai dengan kebutuhan. Keseur teuing. Jadi bukan berlebih, bukan berkurang, tapi cukup katanya, kata iklan. Makanlah darinya dan berikanlah makan kepada
al-qani yang tidak minta, jadi orang kaya, dan yang minta yaitu orang miskin. Korelasinya ini tidak hanya menyembelih tapi juga memakan sebagian daging kurban, menunjukkan bahwa memakan kurban adalah sunnah. Bukan sunnah yang saya maksud, bukan sunnah menurut fikih. Contoh, ada contohnya dari Rasul memakan hewan atau memakan daging kurban itu. Ada sunnah, ada contohnya dari Rasul. Adapun hukumnya kan ada sunnah Rasul yang wajib, kan? Ada sunnah Rasul yang anjuran, ada sunnah Rasul yang haram diikuti. Sunnah Rasul tapi haram diikuti, ada kan? Contoh Rasul dipraktekkan oleh Rasul tapi haram mengikutinya. Contohnya apa? Abu Hurairah saum tidak buka, Rasul tegur, iyakum wal wisal, jangan saum tidak berbuka, kamu harus buka. Kata Abu Hurairah, innaka wisal, innaka tuasil, kok engkau katanya kadang-kadang tidak berbuka. Kata Rasul, ini mah hanya untukku, kamu tidak boleh. Berarti ada contoh Rasul yang tidak boleh diikuti. Untuk khusus kan. Kemudian menerima hibah ya, menerima hibah wanita. Saya datang wanita, wahabtu nafsi, aku menghibahkan diri kepadamu. Ya paksa we kita mada cek Rasul ulah nerima hibah, kudu datang we ka kolotna. Tapi Rasul kan boleh menerima hibah. Itu ada. Jadi sunnah contoh Rasul itu ada yang tidak boleh diikuti. Jumlah istri kan, jumlah istri tahun ke-7 Hijriah, istri Rasul kan 9. Kita kan tidak boleh melebihi 4. Dan kalau ditinjau dari sudut historis, 4 kan pengurangan gitu. Karena kebiasaan orang jahiliyah, istrinya kan lebih banyak rata-rata istrinya, maka dikurangi maksimal 4. Namun di Indonesia kebiasaannya berapa? Jadi kalau begitu secara historis maknawi di Indonesia mah hiji atuh. Indonesia mah karena angka itu kalau ditinjau dari sudut historis dipraktekkan di postmodern. Jadi itu 4 dikurangan dari banyak gitu. Itu maksimal 4. Ayo orang makan dari kebiasaannya sedikit berarti ngan hiji. Maknya dikurangi hiji deui pan teu boga. Jadi adat kebiasaannya hiji dikurangi teu boga tuh. Jadi artinya penekanannya satu itu salah satu cara untuk memahami hadis. Tapi kan cekap juga hari interpretasi mah macam-macam ya. Tapi kembali ke sini jadi sunnah. Jadi memakan di situ adalah sunnah Rasul. Jadi simbolisme bukan hanya pada daging, tentu saja adalah takwa. La yanalallaha duhumuha wala dima'uha walaki yana'aluhu taqwa. Itu kemudian syiar ya dalam ayat tersebut. Syiar dan dipraktekkan oleh Rasul secara terbuka. Kumpul rame-rame tempat manhar. Ya, tindakan Nabi itu menunjukkan bahwa kurban bukan hanya ibadah individual, tapi ibadah sosial, ibadah rame-rame, karena termasuk syiar. Jadi identitas agung kurban mah, makanya kan diumumkan saha nu bade kurban. Eta mah bukan ria. Kurban diumumkan ditempel di mana-mana, di WA, kurban di Alfitrah berapa orang, siapa saja, itu syiar. Rasulullah SAW juga ibadah kurban mah terbuka, nusaha wae. Dan juga keterlibatan dan melibatkan kepada ahli Rasul juga. Kemudian tentu saja nilai edukasi spirit penghambaan.
agar kamu membesarkan, itu kabirullah. Kemudian korelasinya hadis itu mencerminkan bahwa seluruh rangkaian kurban dari menyembelih, menyebut nama Allah, memasak dan makan itu merupakan wujud pembesaran, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur ya. Kemudian tanasub itu surat Al-Hajj, sekarang surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ dikatakan aspeknya ada konteks spiritual wanhar. Jadi kurban teh ada konteksnya sholat dan konteksnya haji. Kurban tuh bagi jamaah haji ya kaitan dengan haji. Bagi yang tidak pergi haji karena sudah ya sholat Idul Adha kita. Jadi makanya saumnya juga kan, saum Arafah itu hanya dilaksanakan bagi yang tidak pergi haji. Kalau yang pergi haji mah jangan saum. Apa jangan? Karena Rasul ente. Jadi jangan saum. Nah, hari Arafahnya jangan saum Rasul. Sholat juga di jama, qashar kan? Rasulullah SAW itu ketika di Arafah jama takdim duhur dan asar dilaksanakan sebelum wukuf tapi sudah duhur ya. Karena wukufnya kan ke tempat Arafah. Kalau Rasul sholatnya di Masjid Namiroh sebelahan belum Arafah, Wadi Urona. Apakah harus begitu? Ini contoh Rasul. Tapi kan Rasul juga tidak menyebut harus begitu. Nah, tapi kan hari jamaah haji Indonesia mah ke Arafah na tanggal 8. Rata-rata ya. Tanggal 8 teh langsung dikirim ke Arafah untuk kamina heula. Tapi kan Rasul mah kamina heula nginep di Mina, baru pagi-pagi ke Arafah. Itu bagaimana? Ya beda. Gitu aja jawabannya beda weh. Beda dengan yang dipraktekkan Rasul. Karena Rasul mah praktekna tanggal 8 teh nginap di Mina ke Arafah baru besoknya tanggal 9 menuju Arafah. Wukufnya itu dari duhur sampai maghrib. Tapi kan ayat dari tanggal 8 itu mah beda. Jadi hukumannya beda. Bagaimana ditinjau dari sudut fikih? Di sudut fikih juga beda-beda. Kalau Imam Syafi'i menyatakan kan wajib itu teh nginap tanggal 8 teh, tapi kan imam yang lain beda lagi. Tapi kan kata Imam Hambali, la tuqallid Abu Nu'man, wala tuqallid Malik, wala tuqallid Muhammad bin Idris, wala tuqallidni. Jangan kau taklid ke Hanafi, jangan kau taklid ke Maliki, jangan kau taklid ke Syafi'i, jangan kau taklid kepadaku, tetapi ambillah apa yang mereka bawa dari Rasul. Kalau kata Imam Hanafi dan Syafi'i, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis sahih itu madhabku. Jadi semuanya juga Imam 4 itu jangan taklid kepada dia, tapi ambil dasar-dasarnya. Jadi bukan banyak ya, ada perbedaan memang di dalam praktek. Kemudian di dalam Al-Kautsar kan inna a'tainaka kal kautsar. Nabi menyembelih itu sebagai rasa syukur. Dan masih banyak lagi kaitan-kaitannya itu antara surat Al-Kautsar dengan hadis yang kita kaji ini. Kemudian tanasub atau korelasi hadis dengan hadis lain. Contohnya ini tanasub hadis Rasul mengancam bagi yang tidak mau kurban. Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda,
Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keleluasaan untuk berkurban, punya duit keur beli hewan, maka tapi dia tidak mau berkurban, jangan mendekati sholat kami. Dan dari hadis ini timbul perbedaan paham di kalangan ulama. Sehingga kata Imam Hanafi, lamun kitu mah wajib atuh. Tuh Imam Hanafi kurban teh sabab lamun teu tong deukeut salat Rasul, tong deukeut musala Rasul jadi jauh. Jadi kalau tidak berkurban teh berarti menjauhi sunnah Rasul. Makanya di majelis taklim mah di RW abdi mah anggota majelis taklim teh tabungan kurban setiap anggota, jadi otomatis tenang meuli tabungan kurban sudah diwakili di majelis taklim. Itu karena takut ditegur oleh hadis ini, lamun mampu tapi henteu kurban jauh. Kalau begitu mah sebagai tahdid ya, peringatan keras hadis ini. Dan hadis ini cukup banyak ulama yang meriwayatkannya. Berarti ini hukum dan urgensi kurban. Itu aspeknya. Jadi ada yang menyatakan bahwa orang mampu yang tidak berkurban itu diancam keras. Jabir maka mencontohkan Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW menyembelih 63, kan 7 ya, 1 ekor unta yang basajan itu, atau sehingga oleh kali 37 berarti 100 kali 700 Rasul mencitnya 700 orang. Ini kaitan antara ayat dengan hadis. Hadis dengan hadis. Hadis berikutnya adalah hadis yang dikaji dengan mustahik kurban. Mustahik kurban di sini dikatakan dulunya Rasul melarang untuk melebihi 3 hari. Tapi sekarang ini yang berlaku adalah kulu wasrobu kulu, kemudian ada iddahiru salasan, melebihi 3 hari juga. Jadi di sini ditandaskanlah wakulu wadahiru watasodaku, makan, simpan dan sedekahkan. Jadi daging hewan ulah seep sekali diawetkeun itu. Makanya di Alfitroh bisa disesakeun itu. Kalau saya biasanya hulu sapi, hulu kambing dibawa ke tukang ngarecah. Itu di Gede Bage kan ada ahli itu. Ahli ngebersihan hulu kambing, kepala sapi, kepala kambing, kepala kaki-kaki bersihkan. Jadi disimpan itu sampai 1 tahun. Cukup itu konsumsi pengajian. Konsumsi pengajian. Cukup itu, Pak. Kamari minggu kamari teh masih ada sisa, siapkeun gitu. Ayeuna rek kurban deui kan. Jadi itu untuk konsumsi pengajian kalau ada rapat gitu. Jadi dimasak gitu. Saya kalau rapat DKM itu saya minta kepada DKM, Pak DKM kalau rapat di masjid subuh. Jadi kalau ada undangan malam ada waktunya bisi kudu makan segala macam, tapi memang waktunya subuh. Alhamdulillah. Jadi itu bisa, atau rumah zakat makan di kornet. Tapi kan sekarang mah tanpa kornet juga bisa disimpan di masjid. Karena memang wadahiru
perintah nyimpen itu. Dan masih banyak lagi dengan korelasinya dengan hadis lain. Sekarang sejarahnya, sejarah kurban tentu berasal dari zaman Adam ya, Qabil dan Habil. Hanya bedanya dulu mah apa yang dicintai sehingga Ibrahim juga sampai anaknya kemudian diganti dengan hewan. Kaitannya ada di sini sejarahnya dan sejarah Rasul di dalam berhaji. Seperti saya uraikan tadi secara singkat. Kemudian tarjamah mufradat ini adalah pendekatan kebahasaan. Kira penting karena ini summa kemudian. Jadi ini kan hurufnya atap sambung menyambung. Kemudian kita langsung ke tahlil syarah halaman 53 ya. Summan sorofa, makna Nabi langsung menuju manhar, tempat penyembelihan. Ini menunjukkan urgensi ibadah kurban. Nabi memulainya setelah menyelesaikan wukuf dan mabit. Mabit di Muzdalifah. Yang kemudian berangkat menuju Masjidil Haram setelah menyembelih itu. Jadi tapi kata Rasul sendiri ketika ada sahabat, ya Rasulullah saya mah tawaf dulu baru menyembelih, kata Rasul la haraj. Ya Rasulullah saya mah jumroh dulu baru menyembelih, la haraj. Saya mah menyembelih dulu. Jadi etama memang Rasul juga mempraktekkan macam-macam. Jadi dari Muzdalifah teh ada yang langsung ke Masjidil Haram tawaf baru ke Mina melontar, ada yang langsung melontar, ada langsung menyembelih. Itu bagaimana statusnya di kita? Eta mah tergantung perjalananana we da pemerintah Saudi geus ngatur. Sebagian dikadieukeun, semakin dikesanakan. Itu mah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ada sunnah Rasul itu disesuaikan situasi dan kondisi, ada. Asal situasi dan kondisinya sesuai dengan contoh di zaman Rasul sendiri. Nah ini yang jadi menarik perhatian, summan soropa ilal manhar, ke tempat penyembelihan. Tamanhar teh tempat penyembelihan itu apakah tekstual itu? Jadi menyembelih hadyu jeung kurban teh harus di tempat sembelihan. Kan manhar. Sehingga sekarang kan timbul perbedaan paham ya. Ulama di Departemen Agama kan ada kan fatwa kalau tidak salah dari fatwa Persis yang boleh hadyu itu di tanah air. Jadi kan rata-rata jamaah haji itu tamatu, jamaah haji Indonesia mah tamatu, kunaon tamatu, da teu mawa hewan. Teu mawa hewan dari rumah kan, maka tamatu. Nah, hajunya itu kan disembelih di tanah haram. Nah, sekarang kan ada fatwa. Nah, haju itu boleh aja di tanah air. Ya. Boleh aja di tanah air, haju itu tidak mesti di sana. Kan lumayan itu sekarang jamaah haji Indonesia 220 ya, 220.000. Hah? Oh baru petugas sekarang. Jadi petugasnya sekarang di tanah air. Karena baru, makanya kan Departemen Agama ayeuna fatwa-fatwa Persis lebih banyak dipakai. Karena ka Majelis Ulama kan lila fatwa teh ka Majelis Ulama mah lama gitu prosesnya kudu disetujui saya. Di Persis kan langsung ka Dewan Hizbah langsung fatwanya. Jadi di situ di dalam praktek. Jadi baru petugas ya sekarang yang hajunya di tanah air. Nah, karena di sini manhar itu dilambangkan haju di tanah haram.
Tapi pendapat yang satu ini postmodern itu namanya fatwa postmodern itu kalau bisa di tanah air banyak. Dan sudah jam 6 kurang, saya langsung ke kesimpulan. Langsung ke kesimpulan. Mengaweda ari bab kurban mantu bisa dibahas selanjutnya tuh. Kalau bulan depan sudah tidak bab kurban lagi. Jadi materinya lain lagi. Jadi langsung ke kesimpulan. Halaman berapa? Ya, 8 ya kesimpulan. Pertama tadi dalam tujuan kan makna simbolik ibadah kurban. Hadis ini memuat simbolisme spiritual yang sangat kuat. Jumlah 63 ekor yang disembelih oleh Rasul. Yang salah satu maknanya katanya itu kurban itu setiap tahun. Kata Rasulullah SAW ketika usia 63 jumlahnya 63. Kemudian tata cara unsur kurban ritual Nabi di Haji Wada secara ritual hadis ini menunjukkan bahwa penyembelihan dilakukan langsung oleh Nabi. Jadi kalau memiliki kemampuan ikutlah terlibat di dalam perkurban itu. Badai menyembelih, badai naik trekan, badai nyate, badai macam-macam, kumpul lah ya kalau kurban teh ulah semuanya mengendalkan. Kemudian daging kurban ternyata 5 ya mustahik kurban itu. Pertama adalah konsumsi di tempat penyembelihan, badai disate, badai digule. Kemudian yang berkurban, siapa saja yang berkurban dikasih khusus. Kemudian yang ketiga sedekah bagi yang membutuhkan, itu fakir miskin. Kemudian keempat hadiah bagi yang mau menerima seperti tetangga. Jangan sampai ada tetangga tidak memakan daging kurban. Kemudian simpan, awetkan. Jadi 5 mustahik kurban. Dimensi sosialnya kepemimpinan Rasul sehingga menyerahkan pada Ali itu juga lambang kepemimpinan. Kemudian partisipasi Ali distribusi secara jelas. Maka rekomendasi mangga dilanjutkan pengajiannya, disarankan untuk memperluas kajian simbolik dari kurban ini. Jadi kalau bab fikih kurban sama eta-eta keneh, tetapi kalau secara simbolik kan berkembang. Jadi itu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya juga ada kajian fikih praktis, udhiyah dan haju. Maka penutupnya berdasar hasil kajian terhadap hadis riwayat Jabir bin Abdullah dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban yang dilakukan Rasul itu tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga memuat nilai-nilai simbolik sosial. Ya, hadis ini mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kita akhiri, ini adalah daftar pustakanya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Badai ada pertanyaan? Mangawe itu konsumsi. Cekap juga namalah. Kita akhiri saja insyaallah tahun depan ya. Ketemu lagi. Tahun depan Muharram. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.